Salim dari kelas MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Betik Sidia Marbun dari kelas 11 MIPA 4. Namaku Anggi dari angkatan 33. Apa arti Natal buat kamu? Arti Natal bagi saya adalah hari spesial dan hari sukacita bagi saya dan seluruh umat Kristiani di dunia karena memperingati hari kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Makna kelahiran ini tidak hanya dimaknai dalam sehari saja, namun dalam kehidupan sehari-hari kita. Arti Natal buat saya adalah hari di mana kita memperingati kelahiran Yesus Kristus untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saya merayakan Natal untuk menyambut kedatangannya ke dunia ini. Arti Natal buat aku adalah hari yang penuh sukacita, di mana kita bisa berkumpul sama teman-teman, sama keluarga, sama saudara-saudara. Kita juga dapat bernyanyi bersama untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Gimana rasanya Natal di saat pandemi? Yang pastinya sangat sedih karena berbeda dari tahun sebelumnya. Kita nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu saudara-saudara. Tapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan menyertai kita sampai saat ini dan kita masih diberi nafas kehidupan dan juga kesehatan. Hari Natal di tengah pandemi ini sungguh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak bisa berpergian langsung ke gereja. Namun, saya harus tetap melaksanakan hari Natal ini dengan penuh semangat dan cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Rasanya Natal di masa pandemi. Sejujurnya, menurut saya, Natal saat pandemi tidak bisa berkumpul seperti Natal sebelumnya. Tetapi saya bersyukur masih bisa merayakan Natal secara online. Apa wish kamu di tahun 2021? Wish saya buat 2021 adalah COVID-19 cepat berakhir, bisa belajar, berkumpul bersama teman-teman, dan merayakan Natal secara langsung bersama teman-teman. Saya untuk tahun 2021 adalah semoga pandemi ini cepat kelar dan cepat selesai sehingga saya dapat berpergian dan beribadah bersama teman dan jemaat lainnya. Terima kasih. Wish aku semoga tahun 2021 pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat memuji Tuhan bareng-bareng. Dan yang kelas 12 semoga kita sukses dan dapat PTN yang kita mau. Penularan COVID-19 tak kunjung turun. Dalam 2 hari terakhir, Indonesia bahkan mencatatkan rekor tertinggi penambahan kasus harian positif COVID-19. Ini kasih ke papa ya. Jangan lupa pakai maskernya. Oke. Ini gua makanannya. Enggak dok, enggak mungkin. Kenapa? Papa kamu, Dit. Tadi dokter yang nanganin papa kamu nelpon mama. Katanya papa kena kanker paru-paru. Enggak mah, enggak mungkin. Papa nggak sakit itu. Papa hanya kena COVID kan? Ini bakal buat COVID-nya papa makin parah. Enggak, udah cukup.
Kami persilakan kepada teman-teman dan saudara di rumah untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Shalom teman-teman dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah membawa kita untuk menyambut Kristus Yesus Sang Domba Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu kita semua wajib menyebarkan berita besar ini. Mari teman-teman di rumah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema dan Hai Dunia Gembiralah. Setiap kita yang mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, ikut bahagia dan merayakan kelahirannya dalam kehidupan sejati maupun ibadah yang kita lakukan. Untuk memulai ibadah Natal kita pada hari ini, mari kita bersama-sama satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau sudah mempersatukan kami untuk menyambut kelahiran-Mu, untuk beribadah di sini Tuhan. Kiranya Kau mau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ribet banget sih. Kak, lo mau kemana? Gak usah berisik. Kak, lo kenapa sih? Udah katanya gak peduli sama keluarga, banyak nyantai lagi. Dan sekarang lo sering pergi.
Lo berisik banget sih, Dit. Kak, Lo sampai bacot. Emang dasar tuh orang tuanya aja, lagian siapa suruh kena covid. Kak, Kenapa, Dit? Kenapa? Lagian siapa suruh jadi orang perokok berat? Akhirnya nyusahin kita kan? enggak Kak, enggak. Terserah lo. Shit. Apa sih? Kenapa semuanya harus terjadi sama gua? Bapak gua juga udah kena covid. Ditambah harus dirawat. Kenapa harus bapak gua? Ditambah sekarang urusan sekolah gua semua berantakan. Apa bener Tuhan menyertai gua? Marilah teman-teman dan saudara yang ada di rumah, kita menyambut hadirnya di tengah-tengah ibadah kita dengan bernyanyi Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara aku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Shalom, kami dari Angkatan 33 ingin membawakan persembahan pujian kami untuk Natal Semada. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat
sesudah dua dasawarsa oleh Jin Ananda. Kado Natalku ialah cinta kasih Allah, karunia, pengampunan, perdamaian, dan keselamatan. Akankah Natalku menjadi redup? Natalku penuh sukacita akan kelahiran Mesias. Akankah Natalku menjadi hampa? Natalku bersekutu dengan Tuhan, menjadi ranting-rantingnya. Akankah hidupku tak berkelimpahan? Natalku terus bertumbuh, berbuah, dan memberkati. Dekat dan jauh, bersama dan berpisah. Natal memang tak lagi sama tanpamu. Namun cinta kasih Allah selalu sama dan berlimpah setiap saat. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian murahnya ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra mudaranya ku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Nah, jadi ini itu entar kita ini. Dit, lo dengerin gak sih? Sorry, gue gak fokus. Lo lagi ada masalah, Dit. Kalau lo mau cerita, gue sama Bagas siap dengerin kok. Ya, gini, lo tau kan kalau gue lagi sumpek banget sama urusan sekolah. Dan kayaknya masalah gak cukup sampai situ doang. Bokap gue kena covid dan dia lagi isolasi mandiri di rumah. Gue juga ikut, cuman gue udah 2 minggu dan ya gue baik-baik aja. Tapi bokap gue gak kunjung sembuh. Dan gara-gara itu keluarga gue udah banyak tunggakan. Ditambah sekarang bokap gue harus dirawat intensif. Sabar ya, Dit. Lo percaya aja. Semuanya bakal Tuhan jadiin indah kok. Bener, Dit. Tuhan ada maksud pasti di semua hal yang lo laluin ini. Lo bakal dapat hal hebat atas ini. You must trust in God. You have room for God. You must trust it. It all will be fine. Tapi apa benar Tuhan menyertai gue? Lo lihat apa yang lo pegang tadi? Ini kenapa ini? Di saat lo merasa sesak sekalipun, di saat lo mulai ragu sama Tuhan, Tuhan gak pernah ragu buat berkatin lo, Dit. Ini buktinya. Sekarang lo masih bisa minum, lo masih bisa makan, lo masih bisa nafas. Yep, semuanya dari Tuhan. So, lo gak usah khawatir akan sesuatu. Semuanya bakal jadi indah kok. Tapi bokap gua, keluarga gua, kenapa hal ini semua harus terjadi sama gua, guys? Karena paket gak akan datang tanpa ada kurir. Artinya, karena kado terindah gak akan datang tanpa perjuangan. Lo berjuang Dit sekarang, keluarga lo lagi Tuhan berkatin. Mereka mau lo tetap ada bareng Tuhan, sekalipun Tuhan kasih suatu hal sulit. Semuanya tinggal menunggu waktu, Dit. Tuhan Yesus pasti tahu lu gak akan meninggalkan keluarga lu. Lu pasti akan bisa melalui semua hal ini kok. Ya, makasih ya guys. Sama-sama, Dit. Ya udah kita berdoa aja, Dit. Sekarang coba lo berdoa. Oke.
Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala anugerah-Mu. Kami tahu Engkau Maha Besar, Maha Murah. Semoga segala penyertaan-Mu dapat memberkati saya dan keluarga saya agar dapat selalu dalam penyertaan-Mu dan terus Engkau perhatikan agar mendapat kesehatan dan rahmat berkat dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Mau kemana lagi kamu, Nadine? Gue muak mah di rumah ini. Berani-beraninya kamu ngomong gitu ke mama. Heh, sama mama tahu Nadine ini udah muak sama keluarga ini, sama rumah ini. Kita makin miskin. Papa dengan gaya perok yang berat tidak mampu menghidupi kita. Berani-beraninya kamu, Nadine. Semua yang kamu pakai, yang kamu makan itu hasil dari jerih payah papa kamu. Jaga omongan kamu ya. Kak, udah cukup. Jangan buat tambah kesesakan. Apa lo bilang? Denger ya, gue gak banyak bicara. Halo, Halo, apa benar ini Ibu Sarah? benar. Ada apa ya? Ya Bu, saya adalah dokter yang menangani Bapak Jimmy. Maaf Bu sebelumnya, tapi keadaan Bapak Jimmy kian hari kian memburuk Bu. Kondisi paru-parunya semakin menurun. Hah? Gak dok, gak mungkin. Tapi suami saya bisa sembuh kan dok? Sedang kami usahakan Bu, tetapi kemungkinan Mama kenapa? Segala
Apa sih hidup gue sulit ini? Shit. Dit, lo ngapain lu di sini? Gila, tumben banget loh. Enggak, ya cuma refreshing aja. Percaya aja, Tuhan bantu kok. Kenapa? Gak ada apa-apa. Lagi mensyukuri hidup aja. Emang lu bersyukur? Rancangan Tuhan selalu jadi yang terbaik. Kayaknya dia yang bekerja ke gua nggak sama kayak dia bekerja ke lo. Tuhan melakukan hal yang sama kok atas dan dombanya. Berarti gua bukan dombanya. Lu dombanya juga, cuman dombanya sedikit tersesat. Lo mau cerita? Ini biar lo tahu aja ya. Gue pantas untuk percaya kalau dia tuh nggak ada. Lo tahu kan kalau bapak gue kena COVID dan itu buat gue makin down. Ditambah lagi keluarga gue udah gak ada pemasukan. Kakak gue dia nggak peduli. Sekarang urusan sekolah gue udah gak kurus. Ditambah Kenapa? bapak gue ternyata ada penyakit bawaan dan itu bikin kondisinya makin parah. Lo udah berserah? Gue udah berserah, ya kayak sama aja. Lo udah bersyukur? Untuk apa gue bersyukur dengan kondisi gue kayak gini? Lo udah bertobat? Kenapa gue harus bertobat? Karena satu orang bertobat, sisa keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Lo harus percaya, Dit. Seorang gembala gak akan pernah ninggalin dombanya. Sekalipun dombanya hilang, dia bakal cari sampai ketemu. Kalau mungkin ada 90 domba di padang. Karena oleh itu, ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita dari 90 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lo harus percaya, Dit. Lo harus percaya, Dit. Lo berserah dan lo berikan semuanya kepada Tuhan. Lo dan keluarga lo bakal diselamatkan oleh pertobatan. Karena Ayub juga gak menggerutu sampai puncak penderitaannya. Apa benar? Tapi kenapa dia bawa gue makin jatuh? Karena sukacita sejati ada saat lo terus bertahan dalam sakit lo, Dit. Lo gak akan pernah tahu betapa indahnya rancangan Tuhan sebelum lo merasakan jatuh dan diselamatkan. Karena ia pakai tiap-tiap orang yang masih setia dalam keselakaannya, Dit. Lo harus bangkit, percaya dan memuji Tuhan. Sebab terpujilah Tuhan karena kasih setianya diberikannya padaku dalam waktu kesesakan. Dan bahkan kakak lo, gue yakin lo bisa bawa dia kembali. Dia cuma lagi belajar, Rita. Sama kayak lo. Jadi, lo percaya? Pasti kita. Apa bu? Ya udah, percaya aja. Gue cabut ya. Udah. Oke. Mah, Dita minta maaf. Ayo kita doa. Ayo, Dit. Tuhan, saya kembali ke hadapan-Mu, memohon ampun Bapa. Tuhan, Engkau segalanya yang saya dan keluarga saya punya saat ini. Kami bukan apa-apa, dan kami tidak punya apa-apa. Tuhan, saya mohon ampun Bapa. Saya mohon ampun atas semua yang saya perbuat. Kami mohon ampun Tuhan atas apa yang kami perbuat. Tuhan, saya percaya ada rancangan-Mu atas setiap kami. Bapa, biar rancangan-Mu yang terjadi. Biar Roh Kudus terus hadir di tempat ini, bekerja bagi keluarga kami. Tuhan, Engkau tahu setiap kekurangan kami. Berkati orang tua kami, dan berkati dan sembuhkan papa saya Tuhan. Engkau dokter atas segala dokter, dan Engkau tabib atas segala tabib Bapa. Bapa, kami ada di hadapan-Mu sekarang Tuhan. Kami mengaku atas kesalahan yang kami perbuat, atas dosa, atas ketidakpercayaan kami. Tuhan, hari ini kami selalu semua ke dalam tangan-Mu, biar Engkau bekerja atas setiap kami. Tuhan, saya memohon ampun
Saya memohon ampun atas sikap saya selama ini. Tuhan, hanya dalam namamu ada kebahagiaan. Tuhan, saya nggak pernah tahu bagaimana rancanganmu atas kami. Tapi if I really have room for you, show me what you want. Tuhan, saya mohon ampun dan saya berserah Tuhan. Kami berserah akan rancanganmu. Show me God, show me your amazing grace. Amin. Hari ini Tuhan tunjukkan kuasa-Nya. Pak Jimmy, puji Tuhan Pak. Darah Papa sampelnya sudah menunjukkan hasil yang negatif Pak. Wah, beneran dok? Berarti saya bisa langsung pulang dong? Kalau sekitaran 6-7 hari, kalau hasilnya masih sama, Bapak boleh pulang. Puji Tuhan! Tapi kanker saya gimana? Hasilnya masih kami kaji kembali. Oke. Dan tadi pagi kami check up dan kami tidak menemukan sel-sel kanker pada paru-paru Bapak. Haleluya! Ya, haleluya, benar sekali. Makasih banyak Pak. Tapi Anda tidak boleh merokok lagi ya Pak. Oke deh dok, apapun untuk keluarga saya. Baik, saya permisi dulu ya Pak. Ya, masih dok. Loh, Papa di sini. Halo. Kamu udah pulang? Ya, sepertinya kayaknya kalian jadi makin akur ya. Entah gimana. Well, bisa pulang sih karena ternyata semua hasilnya negatif, baik dari COVID maupun dari hasil cek darah. Dokternya aja sampai bingung sih. Ini kasus yang cukup jarang sampai bisa dalam waktu dekat ini langsung semuanya hilang. Langsung sembuh. Hah, serius Pak? Terus buat penyakit paru-paru Papa gimana? Well, untuk itu, puji Tuhan, langsung hilang dalam sekejap. Hah? Seriusan? Oh my god, thanks God. Ini benar-benar terjadi. Kuasanya nyata bekerja. Oh, itulah amazing grace-nya Tuhan. Sekarang kita memasuki prosesi penyalaan lilin. Kami undang Pendeta Marinda, Ibu Mayesti, Ketua Natal dan Ketua Roh Kris untuk menyalakan lilin ke depan. Sunyi saja
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan di perayaan Natal SMA Negeri 2 Depok. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat perayaan Natal kita pada hari ini dengan tema Amazing Grace. Luar biasa tema yang diangkat oleh panitia kita untuk Natal kita pada saat ini. Dan ayat pendukung yang menjadi subtemanya adalah dari Mazmur 31 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Itu firman Tuhan yang akan kita renungkan pada perayaan Natal kita pada saat ini. Teman-teman semuanya, semua pasti punya pengalaman masing-masing selama menjalani tahun 2020 ya. Sekarang kita sudah masuk tahun 2021. Semua kita punya pengalaman. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita yang pertama adalah terpujilah Tuhan. Untuk anak-anak SMA, anak-anak remaja begitu, kenapa kalian mau memuji teman kalian? Jangan dulu ini tentang Tuhan ya, tentang teman dulu. Kenapa kalian mau memuji teman kalian? Makin ganteng ya, mana tahu karena sudah lama nggak jumpa. Kan belajarnya kan belajar jarak jauh kan begitu. Tiba-tiba jumpa atau video call begitu ya. Makin cantik ya, kan begitu. Kan keluar kata-kata pujian. Kenapa kita mau mengeluarkan kata-kata pujian terhadap teman kita? Yang pertama, pastinya karena ada hubungan kita dengan dia. Gak mungkin kau tiba-tiba memuji orang lain padahal kau gak kenal dia. Padahal kau tak punya hubungan sama dia. Karena ada hubungan, karena teman sesama di sekolah, teman sesama hangout, ke mall dulu, kalau sekarang nggak bisa lagi ya, di rumah. Teman sesama kerja kelompok, sehingga ada hubungan satu sama lain, sehingga kita mengeluarkan kalimat pujian terhadap dia. Atau jangan-jangan masih pernahnya kalian mengeluarkan kalimat pujian? Atau karena di rumah aja, kalimat pujian itu gimana Ibu Pendeta? Kata-kata pujian itu bagaimana? Kata-kata pujian itu mengungkapkan sesuatu yang baik dari teman kita. Mengungkapkan, mengakui sesuatu yang baik dari teman kita. Jangan hanya yang buruknya yang kau akui, ya kan? Jangan hanya sifat buruknya saja yang kau ucapkan kemana-mana. Harusnya yang baik. Atau misalnya kalau kalian punya teman dekat, tanda kutip yang punya pacar lalu katakan ya, punya pacarnya kalian. Kalau nggak punya pacar nggak apa-apa, jangan langsung meratap, jangan langsung menangis di perayaan Natal ini. Nggak ada pacarku Ibu Pendeta, jangan. Tapi kalau kau punya teman atau kau jatuh cinta kepada lawan jenismu, itu hal yang normal ya, itu hal yang normal. Kemudian dalam hatimu kau memuji-muji dia, nggak tahu dia tapi kau memuji-muji dia, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Puji saja dia, wah. Tapi terpendam Ibu Pendeta, kayaknya nggak puas kalau nggak diungkapkan. Ungkapkan pujian itu, katakan sama dia. Ya nggak berani Ibu Pendeta, gimana mau mengungkapkan? Dia begini, sepertinya dia perfect banget gitu. Kayaknya kita kurang sanggup untuk mendekatinya. Kalau nggak kau ungkapkan, nggak akan tahu dia. Nggak akan tahu dia. Maka pujian itu harus kita ungkapkan. Maka sesuatu yang baik di hati itu harus kita utarakan. Jangan yang jelek-jeleknya aja kita utarakan. Yang baik yang harus kita utarakan. Yang baik yang harus kita sampaikan. Kau suka terhadap seseorang,
kau jatuh cinta terhadap seseorang, ungkapkan kepada dia, tapi dengan cara yang sopan. Kalau sudah ada yang memiliki dia, jangan jadi berantem kalian. Kau ajak pula kawanmu kan serombongan. Jangan pula demikian. Harus fair, harus sesuai dengan jalannya. Tunggu saatnya. Kalau memang menjadi bagianmu, dia akan kepadamu. Nggak kemana-mana itu. Maka teman-teman, firman Tuhan katakan terpujilah Tuhan. Pujian itu harus diungkapkan. Pujian itu harus diutarakan. Gak tahu orang aku memuji dia kalau aku tidak mengatakannya. Tetapi ketika ku sampaikan, ku keluarkan, dia akan tahu. Maka pujian kepada Tuhan itu juga harus kita utarakan. Pujian kepada Tuhan itu juga harus kita sampaikan kepada Tuhan. Ya aku memuji Tuhannya Ibu Pendeta, tapi dalam hatiku, ya dalam hatimu. Maka pujian itu harus kita sampaikan kepada Tuhan sehingga benarlah kita mengatakan amazing grace, anugerah yang luar biasa. Karena anugerah yang luar biasa itu, maka kita sanggup mengatakan terpujilah Tuhan. Teman-teman, orang yang memuji Tuhan, dia itu pasti gembira. Seberat apapun pergumulannya, sebanyak apapun tugasnya. Kalian kan udah mau sekolah nih. Tugas-tugas sebentar lagi menanti. Ada yang mau ujian, kan? Ada yang mau ujian sebentar lagi. Tapi ketika kita mengatakan terpujilah Tuhan, wah enak banget tuh, longgar hatinya untuk belajar. Tapi kalau sudah keluhan yang keluar dari hatinya, belum dibuka, belum tahu tugasnya apa, belum tahu ujiannya apa. Tapi kalau sudah keluhan yang keluar dari dalam dirinya, ingatlah, makin beratlah ujian itu. Ingatlah, makin beratlah tugas-tugas itu. Ingatlah, makin beratlah sekolah itu. Tapi kalau kita mengatakan, terpujilah Tuhan, aku masih diizinkan ujian. Luar biasa loh, banyak orang yang gak bisa ujian. Karena apa? Karena keadaan sekarang. Karena keadaan pandemi sekarang, ya maaf saya katakan akibat pandemi banyak keluarga kita yang meninggal dunia. Banyak sahabat-sahabat kita yang tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke tahun 2021. Maka katakanlah terpujilah Tuhan. Yang pertama alasannya kita boleh merayakan Natal ini. Itu yang pertama. Tadi saya tanya kepada guru agama kita, kapan ya orang ini latihan Bu? Gitu. Kapan ya orang ini mempersiapkan ini? Kan keadaan pandemi begitu. Keadaan libur sekolah. Kapan mempersiapkannya? Maka terpujilah Tuhan karena ada panitia yang bisa mempersiapkan ini sehingga anak-anak SMA Negeri 2 Depok boleh merayakan Natal pada tahun ini. Itu yang harus kita ungkapkan. Mau bagaimanapun bentuknya, memang pandemi ini mengajari kita menjadi lebih kreatif. Dulu mana ada kita pikirkan untuk merekam, untuk syuting, untuk live streaming, untuk apa segala macam, semua dilakukan secara offline di gereja atau di sekolah, demikian. Tetapi pandemi ini berkat dari Tuhan. Maka terpujilah Tuhan yang mengizinkan kita merayakan Natal pada saat ini. Yang kedua adalah terpujilah Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita masuk ke tahun 2021. Maka teman-teman biasakanlah mengatakan puji Tuhan. Biasakanlah mengatakan terpujilah Tuhan. Puji Tuhan apapun kendalanya, apapun yang kau hadapi. Menghadapi orang tua, kan banyak macam rasa kalian rasakan selama pandemi ini 24 jam satu hari di rumah. Menghadapi orang tua. Kalau dulu sekolah masih berangkat pagi ke sekolah, pulangnya sore. Kadang dikatakan kerja kelompok lah, kemana lah, baru sore pulang ke rumah. Kalau sekarang 24 jam bersama dengan keluarga di rumah. Macam rasa yang kalian rasakan. Tapi katakanlah terpujilah Tuhan. Maka ketika kita mengatakan terpujilah Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Terpujilah Tuhan, maka kita akan dimampukan. Terpujilah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kita dalam menghadapi setiap masalah di hidup kita. Ya sederhana saja ya teman-teman ya. Nggak usah dipikirkan terlalu ribet hidup ini. Hidup kita ini sudah berat. Tugas-tugas banyak yang harus dihadapi. Maka satu kata yang harus kita katakan di dalam perjalanan hidup kita dalam tahun 2021 ini adalah katakanlah terpujilah Tuhan. Apapun yang kau hadapi.
Apapun yang kau hadapi, ditolak kau katakanlah puji Tuhan, ya kan? Mana tahu sudah kau komitkan mau mengungkapkan perasaanmu terhadap seseorang di tahun 2021 ini, tapi ternyata setelah kau ungkapkan kau ditolak, katakanlah terpujilah, mampu enggak? Nah, itu pertanyaannya, mampu enggak? Enggak mampu kayak Inang Pendeta, karena kayaknya hatiku itu sudah jatuh kepada dia. Tapi ketika ditolak kayaknya enggak sanggup. Sanggupkan dirimu. Ketika kau dapat nilai yang tidak baik, apakah kau sanggup mengatakan puji Tuhan? Aduh, ini yang paling sulit ini. Bagaimana aku mengatakan puji Tuhan padahal nilaiku tidak baik, Ibu Pendeta? Puji Tuhan kau masih dikasih nilai yang jelek. Supaya kau tahu berubah. Supaya kau tahu memperbaiki kualitas belajarmu. Supaya kau tahu semakin meningkatkan kualitas belajarmu ke depan. Kalau dikasih gurumu kau nilaimu bagus padahal kualitasmu tidak bagus, ya dipertanyakanlah itu, ya kan? Dipertanyakanlah itu. Kalau real hasilnya diberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita, puji Tuhan, berarti guruku baik sama aku. Dia baik sama aku supaya aku semakin giat lagi belajar. Maka teman-teman, bagi kita semua pada perayaan Natal ini dengan tema Amazing Grace, begitu luar biasa anugerah kasih Tuhan bagi kita, maka terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku. Alasan memuji Tuhan adalah karena kasih setianya. Yesus lahir ke dunia ini untuk apa? Karena kasihnya bagi kita. Puncak kasih Allah ke dunia ini pada diri siapa? Yesus Kristus. Itu luar biasanya teman-teman. Kalau saya giring tadi kalian tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka hubungan kita dengan Allah itu lebih dari situ. Kita selayaknya mendapat hukuman, tetapi karena kasih Allah, karena cintanya Tuhan kita itu, karena kasihnya Allah kita itu, karena anugerahnya Tuhan kita itu, Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Itu pengorbanan loh teman-teman. Itu pengorbanan. Yesus lahir ke dunia ini, Allah datang ke dunia ini menjadi manusia, itu pengorbanan. Jangan kau katakan kau mencintai seseorang tapi kau nggak mau berkorban. Iya kan? Iyalah. Masa untuk waktu pun nggak mau. Allah mencintai kita, Dia rela berkorban. Dia mengorbankan siapa? Dirinya sendiri. Dia hadir sebagai manusia, lahir di kandang domba, lahir dalam segala kerendahan hati. Maka teman-teman, kalau kau katakan kau mengasihi seseorang, kau mengasihi orang tuamu, kau mengasihi saudara-saudaramu, kau mengasihi teman-temanmu, apa yang sudah kau korbankan di sana? Karena kasih tanpa pengorbanan bukanlah kasih. Kasih menjadi kasih karena di sana ada pengorbanan. Itulah yang kita rayakan saat ini teman-teman. Itulah yang kita syukuri saat ini. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus melalui perayaan Natal kita dengan tema Amazing Grace. Luar biasa. Maka teman-teman, dan kasih itu ditunjukkannya kepadaku, ditujukan dan ditunjukkan. Jelas alamat kasih itu, gak sembarangan. Kalau kau pun mengasihi seseorang, jelas siapa yang kau kasihi. Semua orang memang benar kita kasihi, benar. Tetapi ada orang-orang yang benar-benar kita kasihi, jelas alamat kasihnya. Alamat kasih Tuhan itu ditujukan kepada kita, ditunjukkan kepada kita. Tidak asal, tidak sembarangan. Maka kita pun dalam mengasihi, jelas siapa yang kita kasihi, jelas kepada siapa kita tunjukkan kasih kita itu. Dan saat ini, pada perayaan Natal ini, luar biasa, kasih Tuhan itu ditunjukkan. Kita rasakan gak kasih Tuhan itu? Nah itu harus kita pergumulkan, itu harus kita pikirkan. Saya kalau memberikan berkhotbah, membawa renungan kepada anak-anak SMA, anak remaja begitu, agak beratnya pergumulan saya. Kenapa? Karena perkembangan teknologi sekarang, banyak dari antara kita kurang mencintai firman Tuhan.
Kebanyakan mencintai perkembangan teknologi. Memang bagus, teknologi bagus banget. Kita boleh merayakan Natal ini karena teknologi. Karena Tuhan menganugerahkan teknologi kepada kita. Maka teman-teman, coba dulu kita semua yang ada di rumah, yang sedang merayakan Natal kita tahun ini, coba dulu kita rasakan bagaimana wujud kasih Tuhan itu yang ditujukan kepadaku. Yesus itu ditujukan kepada dunia ini, kepada semua orang yang dikasihinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana wujud kasih Allah itu kepada kita pribadi? Kepada saya, kepadamu. Mari kita renungkan bersama-sama. Itu berbeda-beda. Berkat umum kita semua diselamatkan. Kita semua menerima anugerah pengampunan dosa. Benar. Tetapi berkat khusus itu ada pada kita. Ada pada kita masing-masing. Apa yang Tuhan tunjukkan bagimu, kasih Tuhan bagimu di tahun 2021 ini. Maka mari lihat teman-teman di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar mengatakan kasih Tuhan itu sungguh ajaib. Kenapa ajaib? Kenapa ajaib kasih Tuhan itu yang ditunjukkannya, yang ditujukannya kepada kita? Karena selayaknya, bukan karena kelayakan kita maka Yesus lahir ke dunia ini. Bukan karena kebaikanmu maka Yesus lahir ke dunia ini. Bukan karena kebaikanmu maka kau bisa merayakan Natal saat ini. Bukan. Ajaibnya kasih Tuhan kita itu adalah bukan karena kehebatanmu maka kau menerima kasihnya. Semata-mata hanya karena kasihnya kepada kita. Hanya karena dirinya. Yesus lahir ke dunia ini ada diminta manusia? No, tidak. Tidak ada diminta manusia Yesus lahir ke dunia ini. Tapi itu adalah inisiatif Allah sendiri. Itu adalah inisiatif. Tahu inisiatif teman-teman? Jadilah pribadi yang berinisiatif. Karena Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Jangan hanya menunggu. Kita kan sering hanya menunggu aja. Memang kita di dunia ini terus menunggu kedatangan Kristus kedua kalinya. Tetapi dalam hidup kita, kan suka kita mengatakan istilah menunggu adalah pekerjaan yang, suka kita mengatakan itu. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Bosan karena apa? Karena kita tidak punya kegiatan, karena kita tidak ada aktivitas. Maka teman-teman semuanya, kalau kita menunggu tidak melakukan apa-apa akan menjadi bosan. Tapi menunggulah akan kehadiran Kristus ke dunia ini dengan berinisiatif melakukan sesuatu. Apalagi anak SMA kan harusnya energik begitu ya, penuh semangat, penuh motivasi. Jangan dia lesu-lesu begitu ya, harus dengan semangat. Di dalam menunggu kedatangan Kristus kedua kalinya, kita harus berinisiatif. Maka teman-teman semuanya dikatakan kasih Tuhan itu sungguh ajaib. Kau mencintai seseorang pun itu adalah perasaan yang ajaib. Bisa dikatakan orang, kok bisa kau jatuh cinta sama dia, katanya kan? Tapi karena kau sudah jatuh cinta sama dia, semuanya menjadi cantik, kan begitu? Semuanya menjadi ganteng. Semua yang tidak baiknya itu nggak bisa kau lihat. Tapi orang yang normal bisa melihat yang baik sama yang tidak baik. Maka kasih Tuhan yang ajaib itu demikian. Dia melihat kita tidak dari sisi dosa kita. Dia melihat kita dari sisi kasihnya. Ketika kita melihat seseorang dari sisi cinta kita nggak ingat kesalahannya teman-teman. Tapi kalau kita melihat seseorang dari sisi kesalahan dan dosanya, apapun yang dia lakukan menjadi salah. Semua yang dia lakukan menjadi salah. Maka pandanglah Tuhan kita itu memandang kita dari sisi cintanya. Tuhan mengasihi kita itu karena dirinya sendiri, bukan karena kelayakan kita, maka itu menjadi ajaib. Tuhan mengasihi kita karena dia memang benar-benar kasih. Maka kau juga, kita semuanya, teman-teman atau guru atau orang tua yang sedang ikut merayakan Natal ini, pandanglah sesamamu dari sisi kasih. Pandanglah sesamamu dari sisi kasih. Jangan pertama-tama kau pandang seseorang dari sisi kesalahannya. Tapi pandanglah seseorang dari sisi kasih, dari sisi kebaikan, dari sisi sesuatu yang berasal dari Tuhan. Maka kita akan sanggup mengatakan, terpujilah Tuhan. Maka teman-teman,
saudara-saudara sekalian, melihat temanmu pun kau akan sanggup mengatakan terpujilah Tuhan, walaupun sebenarnya dia tidak baik. Melihat teman kerjamu pun, kan kita kadang tugas kelompok begitu ya, tugas kelompok. Bisa yang ngerjakan, saya juga pernah SMA ya, nggak mungkin saya lahir langsung jadi pendeta kan begitu kan. Saya juga pernah SMA, pernah kuliah. Bisa nanti ada tugas kelompok, katanya kelompok, tapi sebenarnya hasilnya dikerjakan satu orang. Terpujilah Tuhan, itu aja katakan. Kalau kau yang bagian mengerjakan itu, katakanlah terpujilah Tuhan. Aku semakin dilatih, semakin lebih pintar. Tapi bagi kalian yang gak mau mengerjakan, kalian kasih hanya satu orang, bertobatlah ya. Bertobatlah, jangan dilanjutkan. Jangan pula kau katakan, Ibu Pendeta katakan terpujilah Tuhan karena ada satu orang mengerjakan, itu salah ya. Kalau kau menjadi seorang yang tidak ikut mengerjakan, hanya satu orang saya mengerjakan, bertobatlah. Untuk tahun 2021, kalau ada tugas kelompok, kerjakan bersama-sama. Maka teman-teman semuanya, apapun yang ada di sekitar kita, saya punya prinsip demikian. Siapapun yang saya jumpai, siapapun teman kerja saya, siapapun yang saya layani, yang pertama yang ada di dalam hati saya selalu mengatakan, puji Tuhan. Sehingga memandang seseorang itu selalu dari sisi yang positif pertama sekali. Teman-teman semua dikatakan, yang terakhir ini ya, yang terakhir. Dikatakan di sini, kasih Tuhan itu ditujukan dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Kasih Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Kasih Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Anugerah Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Lihatlah teman-teman, di tahun 2020 kita menghadapi pandemi, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah lepas dari kita. Kasih Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, atau bahkan mana tahu ada dari keluarga kita yang juga terpapar dengan keadaan ini, lihatlah kasih Tuhan yang menolong kita semua. Atau bahkan saya katakan dulu, karena saya sering melayani bahkan jemaat yang meninggal dunia akibat COVID, saya katakan kepada mereka, terpujilah Tuhan karena kita masih bisa memberangkatkannya dengan baik. Terpujilah Tuhan karena kita masih diizinkan untuk mengalami ini, untuk menguji iman kita. Maka segala sesuatu teman-teman, kasih Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah kecepatan, tetapi dia selalu tepat pada waktunya. Maka teman-teman semuanya, pada perayaan Natal kita di tahun ini, katakanlah luar biasa kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidupku. Terpujilah Tuhan yang selalu mengasihiku. Terpujilah Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini untuk menunjukkan cinta kasih-Nya kepadaku. Maka selamat Natal bagi kita semuanya. Tetaplah tanamkan dalam hatimu untuk selalu memuji Tuhan apapun keadaannya. Pada saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan pada perayaan Natal kita ini yang akan saya pimpin. Dari firman Tuhan katakan, kita selalu memuji Tuhan, kasih-Nya selalu ditujukan dan ditunjukkan bagi kita, kasih-Nya selalu tepat pada waktunya. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Mari kita menundukkan kepala kita dengan kerendahan hati, melipat tangan kita di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Mari kita sampaikan doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk merayakan kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang mengizinkan kami untuk merayakan kelahiran-Mu. Kami sungguh bersyukur dengan setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini,
sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Berkatilah Tuhan semua teman-teman kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Apapun yang mereka pergumulkan, Tuhan memampukan mereka. Kami memuji Tuhan melalui keberadaan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan dengan sekolah kami, SMA Negeri 2 Depok. Tuhan memberkati sekolah kami, sehingga melalui sekolah ini ya Tuhan, banyak orang yang dibekali, menjadi orang yang terdidik, menjadi orang yang memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga semua guru-guru kami, tenaga pendidik di sekolah kami Tuhan, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat, mengajari kami semuanya, mereka tetap berkecukupan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati keluarga mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap di dalam kasih Tuhan, saling menopang di tengah-tengah keluarganya. Berkati semua murid-murid SMA Negeri 2 Depok, secara khusus kami semua yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kami semua tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami hadapi ya Allah, apapun kesulitan yang kami hadapi, tetapi kami tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami masing-masing Tuhan, berikan kepada mereka rezeki, berkati setiap pekerjaan mereka, sehingga melalui pekerjaan mereka, itu menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami, dan juga sesama kami. Pada saat ini juga Tuhan, pada perayaan Natal ini, kami juga mendoakan kota kami, kota Depok dan juga pemerintahnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjagai kami semua. Berikan kebijaksanaan kepada kami Tuhan. Ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19, berikan kebijaksanaan kepada kami untuk menjaga kesehatan, menghargai kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ketika kami menggunakan masker kami, ketika kami rajin mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun. Hal itu kami lakukan karena kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hal itu kami lakukan karena kami menghargai kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya dengan senang hati, dengan sukacita melakukan itu semua. Berkati pemerintah di kota kami ini Tuhan, kuatkan mereka, berikan kebijaksanaan untuk dapat menghadapi, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa dalam sorga, kami juga mendoakan negara kami ini Tuhan, dan juga pemerintah, dan semua orang yang ikut ambil bagian di dalam mengambil setiap keputusan di pemerintahan negara kami ini. Tolong Tuhan, supaya boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan, supaya mereka mengingat akan apa yang mereka kerjakan adalah pemberian Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkatilah kami semuanya ya Allah. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha pengasih, yang mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah yang maha pemurah, yang bermurah hati, mengampuni setiap kesalahan kami. Berkati Tuhan, anak-anak SMA Negeri 2 Depok, terlebih yang akan mengikuti ujian untuk waktu yang dekat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka, memanfaatkan setiap waktu mereka, bahkan ketika mereka akan melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan yang menganugerahkan tempat yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh bersukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus Kristus, untuk anugerah kasih setiamu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami serahkan perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dari lagu Hai Siarkan di Gunung.
lahirnya Al-Masih. Di waktu Kang Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah, bersyukur atas kelahiran-Mu ke dunia ini, terlebih di dalam kehidupan kami. Engkau telah lahir di dalam hati kami masing-masing. Biarlah hidup kami, hidup yang dipimpin oleh Yesus Kristus, hidup yang dipenuhi oleh Yesus Kristus, sehingga kami memancarkan kasih yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Allah, tetaplah Engkau yang memimpin kehidupan kami. Sempurnakanlah ya Tuhan doa permohonan kami ini ketika kami bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Natal bagi kita semuanya. Dia bangkit untuk kami.
itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Shalom anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Pada hari ini yang pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah bisa sempat karena anugerah Tuhan kita bernatal pada hari ini. Anak-anakku sekalian, harus kita ingat ini semua adalah rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan genapi bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan apa yang diperkenankan Tuhan. Yang terhormat pertama-tama buat Bapak Ibu guru kami yang hadir pada hari ini, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini. Ibu dan Bapak guru bisa datang untuk bersama-sama kita merayakan hari Natal. Natal Cendel SMA Negeri 2 Depok. Itu juga yang terhormat yang kami kasihi Ibu Pendeta kami. Kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang dibagikan bagi kami. Semoga Ibu Pendeta dan keluarga Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Yang terhormat juga bagi orang tua kami yang sungguh membuat kami terharu, karena orang tua kami juga acara ini boleh terlaksana, membantu anak-anak semua, pelajar, siswa di Cendel ini. Begitu juga buat gereja Tuhan yang ada di GKI Depok ini, terima kasih buat menyediakan tempat bagi kami untuk merayakan Natal Cendel di hari ini. Buat panitia Natal SMA Negeri 2 Depok, Ibu juga tak henti-henti mengucapkan terima kasih atas kerjasama kalian yang cukup baik, yang bagus. Juga setiap anak-anak yang divisi-divisi Natal ini yang juga sudah menyumbangkan sumbangsihnya, baik tenaganya, pikirannya untuk Natal ini, sehingga Natal ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih buat pemimpinnya, ketua rokrisnya, ketua Natalnya, dan juga tim doa yang senantiasa berdoa untuk kegiatan acara kita hari ini. Terima kasih anak-anakku semua. Pesan Ibu satu, tetap sukacita, tetap ceria di masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah anak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Guru SMA Negeri 2 Depok, orang tua murid, siswa dan siswi SMA Negeri 2 Depok, panitia Natal virtual SMA Negeri 2 Depok, dan tentunya siswa-siswi Kristiani yang saya kasihi. Puji syukur kita boleh panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya yang sempurna di dalam hidup kita hingga di saat ini, terkhusus pada masa pandemi di Indonesia dan di seluruh dunia menghadapi COVID-19. Makna Natal harus kita sadari sebagai momentum bagi kita semua untuk menyadari bahwa anugerah keselamatan yang diberikan untuk kita di dalam Yesus Kristus.
sehingga kita harus bertindak dan berlaku seturut dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, guru, dan rekan orang tua murid yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak yang terkasih, terima kasih saya boleh sampaikan terkhusus pada panitia Natal SMA Negeri 2 Depok yang telah menghadirkan Natal bentuk virtual di saat ini. Kiranya ibadah Natal kita semua dapat memberikan makna di dalam kehidupan kita, seperti ajaran Yesus Kristus di dalam hidup kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Botsen Anjuan. Saya di sini sebagai Ketua Rokris SMA 2 Depok. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan karena tentunya tanpa adanya Tuhan di tengah-tengah kita, acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada pihak gereja karena telah meminjamkan gereja ini sebagai tempat acara Natal ini. Dan semoga acara Natal kali ini dapat dinikmati dan diresapi oleh murid-murid SMA 2 Depok dan juga murid-murid SMA yang lainnya. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Pertama, saya panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan ini kita bisa merayakan Natal online ini. Saya Dilon sebagai Ketua Natal berterima kasih kepada Ibu Pendeta Marinda, Bu Mai, tim multimedia gereja dan rekan-rekan panitia Natal tahun ini karena sudah bekerja sama membuat Natal ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat karena telah menghadiri Natal kali ini. Kiranya kasih Tuhan dari Natal ini dapat menyertai jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.